Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kandidat turnamen sudah selesai. Untuk beberapa hari mendatang belum ada turnamen papan atas kawan. Nanti ada turnamen online Chess Champion Tour yang akan dimulai hari Minggu tanggal 10 kawan. Jadi untuk mengisi beberapa hari mendatang, saya akan pilih beberapa game yang menarik untuk kita ulas. Boleh saja kalian request partai tertentu, silakan tulis di kolom komentar. Nanti tolong diingatkan lagi kawan, jika kalian sudah pernah merequest tapi belum pernah direspon oleh admin, silakan kalian tulis kembali kawan, tolong diingatkan. Dan untuk kali ini saya akan memberikan dua partai, dua game yang dimainkan oleh Abdus Satrov di turnamen online mingguan Chess.com Rapid Chess Championship di babak penyisian, yaitu babak Swiss di hari Sabtu kawan. Tapi sayangnya di minggu ke-19 kemarin, Abdus Satrov ini tidak lolos ke babak knockout. Dia hanya mendapatkan 4 kali kemenangan, 2 kali remis, dan 3 kali kalah kawan. Hanya mendapatkan 5 poin, tidak lolos ke babak knockout. Tapi dua game dari Abdus Satrov yang akan saya sajikan ini, gamenya sangat bagus kawan. Meremuk redamkan permainan para Grandmaster senior. Siapa sajakah yang akan dihancurkan oleh Abdus Satrov ini? Kita langsung saja ke atas papan. Game pertama ini saya pilih di babak kelima terlebih dahulu kawan. Nanti di babak kedua ada game yang lain. Di babak kelima ini berhadapan dengan Levon Aronian, pemain senior kawan. Ada beberapa pemain senior juga yang banyak ikut. Yang paling veteran adalah Vladimir Kramnik. Tapi Kramnik juga tidak mampu bersaing dengan pemain muda kawan dalam permainan rapid, permainan cepat. Mungkin dalam permainan klasik ya masih bisa mengimbangi walaupun usianya sudah mulai veteran kawan. Oke, di sini Abdus Satrov pegang putih, mengawali dengan pembukaan kesukaannya kawan, pion raja, pion E4, pion E5 oleh Levon, kuda F3, dan mereka bermain dengan Giojo Piano kawan, gajah C5 sekarang. Pilihan utama bagi putih pada posisi ini adalah pion C3 kawan. Dengan bermain pion C3 ini banyak sekali idenya. Bisa bermain cukup agresif nanti bagi putih kawan untuk membebaskan diagonal terang bagi menteri bisa keluar ke sini, ataupun gajah yang biasanya bisa ditarik mundur, ataupun nanti dengan pion C3 untuk dukungan pion pusatnya atau pion-pion sayap menterinya kawan. Itulah ide pion C3 yang bisa berkreasi dengan ya untuk bermain lebih agresif. Ataupun pilihan nomor 2 adalah dengan langkah rokade, mengamankan rajanya terlebih dahulu, langkah prinsipal, atau juga membuat langkah menunggu, variasi apa yang akan dibuat oleh hitam di langkah berikutnya. Dan pilihan nomor 3 adalah kuda C3. Ini sedikit menarik kawan dengan permainan kuda C3 yang sedikit menahan diri untuk tidak melakukan aktivitasnya dengan pion C-nya terlebih dahulu, pion B5 atau pion A4, pion D4 kawan. Dan di sini Abdus Satrov memilih variasi nomor 3 ini dengan kuda C3. Di sini dibalas dengan pion A6, langkah yang biasa dilakukan oleh hitam untuk memberikan kenyamanan bagi gajahnya jika ada serangan kawan. Bisa dijadikan sniper di belakang nanti. Dan pion A4 untuk menghentikan laju pion B5. Pion D6 membuka diagonal terang, gajah E3 menantang pertukaran, dan di sini langsung diterima oleh Levon, dipukul balik oleh pion. Dan sekarang posisi petak-petak ini cukup aman, cukup nyaman bagi putih kawan. Walaupun terlihat memang dia mempunyai pion double di lajur E. Langkah ini ya memang secara prinsipal harus dihindari oleh para pemain untuk mempunyai pion yang double. Tapi taktik seperti ini juga untuk memperkuat petak-petak ini kawan, petak-petak gelap ini dari ancaman kuda yang ingin menduduki petak ini seperti biasanya. Juga untuk membuka lajur F tentunya. Rokade jelas di langkah berikutnya akan dilakukan. Rokade oleh Levon, rokade oleh Abdus Satrov, gajah E6 menantang pertukaran, ditolak, diblokade oleh kuda D5. Sekarang gajah pukul kuda. Jika kalian pukul kuda ini dengan kuda, ya kedua perwira kalian kena garbuan. Oleh karena itu di sini Levon nekat menukarkan gajahnya pukul kuda D5, dipukul balik menggunakan pion kawan agar kuda ini juga tidak akan pukul balik jika dipukul balik dengan gajah. Kuda dalam ancaman mundur ke peta E7, sekarang pion E4. Kontrol petak pusat atau permainan di petak pusat sekarang tertutup dengan dua pion putih ini kawan. Dan di sini mungkin kalian mencoba ingin membuka permainan
dengan pion C6 yang merupakan salah satu langkah terbaik juga kawan versi engine. Di sini putih akan meladeninya, dan jika kalian pukul balik menggunakan kuda maka akan terjadi ketidakseimbangan posisi pion kawan. Putih mempunyai pion mayoritas sayap menteri melawan 2 pion hitam kawan. Begitu juga posisinya terbalik, pion hitam akan mempunyai mayoritas di sayap raja melawan 2 pion putih ini kawan. Itulah yang terjadi, ketidakseimbangan jumlah pion atau posisi pion di atas papan. Tapi pada posisi ini jika kalian pukul balik menggunakan pion B, di sini juga merupakan salah satu pilihan terbaik bagi hitam memukul balik menggunakan pion B ini kawan. Tapi ya minusnya ini hitam mempunyai pion yang terpisah di sini kawan. Oke, kita kembali ke langkah aslinya. Di sini pion A5 dimainkan oleh Levon dan pion C3 untuk mendukung pionnya bertarung nanti di sayap menteri kawan. Kuda G5 dan pion G3. Langkah natural dipilih oleh Abdus Satrop untuk mengontrol petak-petak gelap ini dari ancaman kuda yang ingin menduduki petak-petak ini kawan. Tapi langkah ini juga kurang bagus menurut Stockfish karena terlihat kawan dengan mendorong pion ini putih sekarang juga mempunyai masalah di petak-petak terang ini. Stockfish menyarankan pada posisi ini bisa bermain dengan langkah menteri ini keluar ke petak B3 kawan. Tapi tadi pion G3 dimainkan dan menteri hitam bergeser ke petak C8 untuk persiapan menuju H3 atau mengamankan pion jika ada ancaman menteri B3. Pion B4 menantang pertukaran pion, ditolak pion H5, lanjut Levon ingin mencoba langsung membuka 2 pion di depan raja. Dan Abdus Satrop melangkah kuda bergerak ke petak D2. Maju ke petak G2 raja ataupun kuda ke petak G5 ini juga cukup bagus kawan untuk mengontrol petak H3 dari ancaman menteri yang ingin bergerak ke petak ini. Sudah tidak ada lagi pion H yang bisa mengancam kuda di petak ini kawan, sekaligus juga membuka lajur F. Tapi kuda memilih petak D2 dan di sini tidak dimanfaatkan juga oleh Levon kawan dengan menempatkan menterinya langsung ke petak H3. Dia mendorong pionnya terlebih dahulu ke petak H4. Dan ini diantisipasi dengan langkah raja bergerak ke petak G2 terlebih dahulu sebelum menteri hitam mendahului petak H3. Pion C6 diterima, dipukul balik. Selanjutnya pion B5 menolak untuk bertukar dengan pion A, menantang pertukaran dengan pion C. Tantangan ditolak, pion D5 dan pion E pukul pion D5. Dipukul balik oleh pion C, ancam gajah. Di sini beteng ambil kuda terlebih dahulu sebelum untuk pukul pion yang ada di petak D5. Dan ini adalah langkah terbaik kawan, melakukan pengorbanan pertukaran perwira. Sekarang pion ini sudah tidak ada penjaganya lagi, di langkah berikutnya siap diambil oleh gajah. Jika pada posisi ini hitam lebih memilih ambil gajah terlebih dahulu kawan, maka selanjutnya tinggal bergeseng saja, beteng ini turun kembali ke F3, tak ada masalah. Tapi di sini Levon lebih memilih untuk mengambil beteng kawan daripada gajah, dan sekarang gajah ambil pion D5 dengan tempo juga ancam benteng. Dan beteng bergeser ke B8. Di sini ada opsi bagi putih kawan, apakah bermain dengan pion C4-nya untuk menghindari ancaman menteri hitam, ataupun juga menteri bergerak ke petak F3 untuk incar pion ini, atau bergerak ke petak H5 untuk incar kuda, atau kuda nanti juga bisa juga mengikutinya di petak E4 kawan untuk memberikan pressure pada petak F6 ini. Di sini Abdus Satrop lebih memilih mendahulukan kudanya ke petak E4, lebih baik tadi menteri yang mengincar pion ini kawan. Kalau sekarang menteri ini bergerak ke petak F3, pion F5 dimainkan, maka selanjutnya bisa bergerak juga menteri ini bergerak ke petak H5 ataupun pion C4 terlebih dahulu untuk menghindari ancaman menteri hitam. Itulah yang akan terjadi. Bedanya di sini kuda bergerak ke petak E4 ini, yaitu sekarang pion ini didorong maju dengan tempo ancam kuda kawan. Jadi putih tidak mempunyai tempo untuk mendorong pionnya agar terhindar dari ancaman menteri hitam. Tapi Abdus Satrop memilih langkah yang lain, ada ide yang lain di balik menteri ke petak H5. Membiarkan kudanya disikat oleh pion F, tapi nanti dia mendapatkan kuda di petak G6. Beteng naik ke petak B6, tidak terburu-buru ambil kuda. Dan di sini kuda ke G5 memberikan pick up untuk memberikan ancaman skakmat.
Ancaman diantisipasi dengan raja ke G7, siap lari ke petak-petak gelap ini kawan jika ada ancaman. Menteri tetap melakukan skak oleh Abdussatorov dan raja F6. Di sini kawan, sudah tidak ada kelanjutan lagi bagi putih untuk melanjutkan serangan. Dengan variasi ini seperti yang kalian lihat, indikator bagi hitam ini naik turun. Sepertinya engine juga masih ragu siapa yang lebih baik pada posisi seperti ini kawan. Ada beberapa pilihan bagi engine untuk melangkah, tapi langkah terbaik adalah menteri ke petak H6 untuk memberikan petak bagi kuda melakukan skak. Nanti diikuti menteri melakukan skak di petak gelap lagi kawan setelah raja ini bergeser ke petak E7 dan seterusnya. Juga untuk menghindari potensi ancaman benteng ini kawan, menteri bisa terjebak. Tapi di sini Abdussatorov punya ide lain kawan dengan langkah gajah ambil pion yang ada di petak F7 ini. Engine menyarankan kalau mau pukul pion ini menggunakan kuda. Itulah ide terbaik dari engine daripada gajah ini yang ambil pion F7. Inilah yang akan terjadi kawan, karena raja masih bisa ambil kuda yang ada di petak G5. Kalau menggunakan kuda seperti ini tentu tidak ada ancaman dari hitam yang ingin ambil perwiranya kawan. Tapi tetap saja posisi hitam masih baik-baik saja dan hitam juga masih mempunyai kesempatan untuk memberikan counter attack. Gajah ambil pion F7 terlebih dahulu, raja pukul kuda G5, dan pion G pukul pion H4 skak dipukul balik oleh kuda skak juga kawan, dan raja bergeser ke F2. Tapi sayangnya pada momen keunggulan seperti ini Levon tidak menumpukan langkah kelanjutan terbaik. Dia terburu-buru melakukan counter attack dengan menteri J5 skak. Langkah terbaik pada posisi ini adalah beteng H8 terlebih dahulu kawan untuk ancam menteri ini. Setelah menteri G7 skak, bisa kalian blokade dengan kuda dan mungkin terlihat beteng putih bisa ikut bermain di sini, tak ada masalah kawan. Raja bergerak ke petak F4, sudah tidak ada skak lagi dan nanti bagaimana hitam akan melakukan counter attack. Dan di sini mungkin kalian tertarik untuk ambil kuda, silakan saja. Beteng akan ambil pion H2 skak, ditutup oleh pion, selanjutnya menteri C5 skak ditutup oleh pion. Kalian bisa baku hantam benteng di sini kawan. Dan terlihat di sini bahwa hitam akan unggul kualitas. Sampai di sini tak perlu kita lanjutkan lagi, sudah jelas dengan keunggulan kualitas seperti ini hitam akan menang kawan. Apalagi hitam juga punya tempo dengan pion pukul pion. Setelah dipukul balik nanti hanya selisihnya cuma satu pion, hitam masih bisa menang. Levon langsung menyerang dengan menteri C5 skak, ditutup oleh pion D4, langkah terbaik untuk mendapatkan tempo. Pion pukul pion dan sekarang kawan beteng bergeser ke G1 skak. Raja mundur ke petak F6, sekarang menteri G7 skak. Raja terpaksa ke E7, sekarang gajah ke E6 mengorbankan diri open skak kawan. Tujuannya digeser ke sini, tentu harapannya nanti jika ditolak maka menteri akan bergerak ke sini skak lagi dan nanti diikuti dengan raja bergerak ke sini, beteng ikut bermain lagi dan seterusnya kawan. Pengorbanan langsung diterima. Selanjutnya beteng E1 skak. Raja ke D5, kalau bergerak ke sini kawan ancamannya seperti ini. Ancaman skak, raja ke D5, pion C4 skak. Kalau diambil menteri, beteng ke sini skak mat. Kalau diambil raja, berikutnya beteng C1 skak, raja bergeser. Kalian bisa melanjutkan ambil menteri skak mat. Oleh karena itulah raja langsung bergerak ke peta ini kawan, ke peta D5. Tapi selepas beteng E5 skak ini, Levon menyerah karena dia sudah tahu di langkah berikutnya menterinya akan tewas kawan. Raja C4 maka tewas di sini. Kalian tidak bisa langsung ambil beteng ini kawan karena ancaman berikutnya juga skak mat. Paling logis bergerak ke peta B3 dan selanjutnya menteri akan ambil beteng dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. 35 langkah Levon Aronian menyerah di posisi seperti ini saat beteng E5 skak. Oke, kita lanjut ke game berikutnya kawan, yaitu permainannya Abdussatorov melawan Grandmaster Wesley So di babak kedua. Langsung ke langkah pertama oleh Abdussatorov, lagi-lagi kita temui permainan Italian game kawan dengan variasi langsung gajah C5, Giojo piano. Pion D3, kuda F6, dan sama seperti tadi kawan, langkah-langkah utamanya adalah pion C3, rokade, kuda C3. Di sini kuda C3 masih dipilih oleh Abdussatorov.
Pion H6 berbeda, tidak bermain dengan pion A5 tadi, maksud saya pion A6 kawan, ataupun pion D6 terlebih dahulu. Rokade, pion H3 juga untuk memberikan kontrol bagi peta-peta ini kedua pemain. Pion A6, gajah ke E3 menantang pertukaran gajah gelap, tapi tidak langsung menerima pertukaran seperti halnya Levon tadi, bermain dengan pion D6. Sekarang didahului oleh Abdus Sator bertukar seperti ini. Pion C bertumpuk. Pion A4, beteng E8, beteng E1, sekarang gajah ke E6. Berbalik sekarang hitam menawarkan pertukaran gajah. Ditolak kuda D2, pion B6 sekarang kawan, untuk memperkuat pion C-nya dari ancaman kuda yang ingin manuver ke peta ini. Mungkin di sini terjadi pertukaran gajah terang, akhirnya diterima oleh Abdus Satrop, dipukul balik oleh beteng. Kuda C4 dan selanjutnya menteri naik ke peta D7, memberikan jalan mungkin bagi beteng untuk beraksi di lajur pusat, tapi memang cukup berat bagi hitam kawan jika ingin membuka lajur pusat, karena di sini masih ada pionnya dan sudah tidak mempunyai pion di lajur D yang bisa didorong untuk menantang pertukaran pion dengan putih. Mungkin lajur F inilah yang akan dimainkan nanti. Beteng bergeser ke F1, persiapan ingin mendahului untuk membuka lajur F. Beteng B8, dukungan untuk bagi pionnya bertarung di lajur B. Kuda ke E3 dan selanjutnya pion B5. Pion A pukul pion B5 dipukul balik menggunakan pion A. Lajur A sekarang sudah dapat dikuasai oleh putih kawan. Tentu ini menjadi keuntungan bagi putih, apalagi beteng hitam ini tidak terkoneksi lagi, akan membutuhkan tempo juga sekarang mundur untuk membackup betengnya bertarung di lajur A. Dan di sini kawan, kuda C bergerak ke peta D5, berkoneksi dengan kuda, menempati outpost yang bagus, menantang pertukaran kuda. Jika dilakukan ya masih bisa dipukul balik menggunakan kuda, apalagi dipukul menggunakan pion ini jauh lebih baik kawan. Di sini kuda lompat ke peta E7 kawan, menantang pertukaran kuda di sini, dan di sini langsung diterima oleh Abdus Satorov dengan tempo skak. Dipukul balik menggunakan benteng. Selanjutnya adalah pion B3 kawan. Pion B3 ini bagus juga dimainkan oleh putih, atau pada posisi ini kalian juga bisa bermain dengan langkah menteri ini keluar ke peta F3. Ini jauh lebih kuat. Pion B3 ini bermaksud jelas untuk memberikan backup lebih pada peta C4 agar hitam tidak mencoba untuk mengadu pion yang bertumpuk ini kawan di lajur C, dan beteng ini digeser naik ke peta E6 kembali oleh Wesley So. Selanjutnya beteng A7 mengepin pion C7 diikuti menteri naik, mungkin nanti mendobel betengnya di lajur A menjadi 3 tumpuk kawan. Menteri bergerak ke peta C6 menghindari pin-pinan. Menteri putih A1 memberikan tekanan bagi pion ini agar tidak dilepas oleh beteng hitam, juga memberikan dukungan bagi betengnya nanti kawan, apakah mengikuti naik ke peta A2 diikuti beteng satunya, biasanya seperti itu. Menteri hitam B6, menteri putih A3, dan tidak coba diserang dengan pion kawan, karena kenapa? Nanti hitam akan mempunyai banyak pion yang bermasalah, pion lemah di lajur C, dan tentu saja dengan mendorong pion ini maka peta terang bisa dimanfaatkan oleh kuda putih jika ingin manuver ke sini kawan. Dan di sini beteng B7 dimainkan oleh Wesley So menantang pertukaran. Engine menyarankan dengan pion G6 kawan, untuk mengontrol peta F5 dari aktivitas kuda yang ingin lompat ke peta ini, juga memberikan opsi bagi raja jika ingin naik ke depan. Jadi punya banyak ruang bagi raja bersembunyi nantinya. Tapi beteng B7 dipilih oleh Wesley So, ditolak. Beteng A8 skak tidak ditutup dengan beteng, melainkan raja langsung naik. Sekarang kawan, beteng satunya ditumpuk di lajur A, dan di sini menteri bergerak kembali ke peta D6. Kuda F5 ancam menteri kawan. Setelah menteri ini bergerak, dan sekarang beteng F8 incar pion. Diantisipasi dengan langkah menteri D7, langkah natural. Dan sekarang kawan, kalaupun kalian tadi bermain dengan pion ini cukup riskan, karena akan jadi seperti ini kawan, akan sangat merepotkan bagi hitam nantinya. Langkah natural tadi dipilih oleh Wesley So dengan menteri ke peta D7 mempertahankan pion, dan selanjutnya di sini kawan, menteri ambil pion C5. Sekarang beteng ini sudah mendapatkan dukungan dari menteri, beteng satunya juga sudah diberikan jalan, persiapan memberikan ancaman yang serius di baris belakang. Sayangnya pada posisi seperti ini kawan,
Wesley So tidak menemukan langkah defensif terbaiknya. Dia membuat langkah kesalahan, langkah blunder, dan ini memberikan kesempatan untuk Putih memberikan ancaman 3 langkah skakmat berikutnya kawan. Dimanfaatkan dengan langkah pengorbanan beteng H8 skak. Di posisi ini Wesley So menyerah. Karena ancamannya jelas kawan, yaitu dengan langkah berikutnya Menteri bisa bergerak ke peta F8 dan skakmat di sini. Jadi langkah terbaik pada posisi seperti ini bukan pion G6, melainkan dengan kuda bergerak mundur ke peta E8 kawan. Untuk menjaga pionnya ini, jika ada pengorbanan beteng di sini ya ambil saja, kalaupun menteri ke sini ya raja ke sini lagi, pion ini aman kawan. Itulah kawan 2 game dari Abdus Satrov yang bermain dengan Italian, mengobrak-abrik pertahanan seniornya yaitu Levon Aronian dan Wesley So. Abdus Satrov ini jelas sudah kawan bersama Vincent Kemmer, Pragnananda ataupun prodigi-prodigi lainnya, Nihal Sarin ataupun banyak sekali pemain muda yang bersiap untuk menggeser para pecatur-pecatur senior yang sudah mapan sekarang kawan. Dan mereka ini cukup kompetitif bersaing dengan para seniornya. Semoga permainan dari para pemain tadi bisa menghibur kalian di pagi ini dan siang ini. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.